Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Topiknya adalah homomorfisme ring. Anda sudah pelajari sebelum UTS apa itu ring, sifat-sifat ring, kemudian ada ideal, subring, dan hari ini kita akan bicara tentang homomorfisme ring. Homomorfisme itu fungsi. Nah, kalau kita bicara fungsi, maka pasti ada dua himpunan. Himpunan itu boleh sama, boleh juga berbeda. Karena ring yang telah kita pelajari itu himpunan yang disertai dua operasi, disimbolkan tambah dan perkalian, maka kalau ada dua ring, bisa dibentuk juga fungsi yang menghubungkan kedua ring tersebut. Misalkan kita punya himpunan pertama, strukturnya ring, operasi yang didefinisikan tambah dan kali. Himpunannya kita beri nama R. Kemudian ada himpunan yang lain, kita beri nama R aksen. R aksen juga ring, maka akan ada dua operasi, kita sebut tambah tapi pakai aksen, kali juga pakai aksen. Kedua himpunan itu ring. Kemudian ada sebuah fungsi f yang memetakan R ke R aksen. F yang tadi fungsi itu kita bisa sebut dia homomorfisme dari R ke R aksen jika dia memenuhi dua aksioma. Yang pertama, F yang membawa A tambah B pada R itu harus sama dengan FA yang sudah ada pada R aksen ditambahkan, ingat karena sudah di R aksen maka operasinya tambah aksen ditambahkan dengan FB. Aksioma yang kedua, F dikalikan F dari A kali B, A di R, B di R, A kali B pasti di R karena R ring, kemudian dibawa oleh F, hasilnya harus sama dengan FA, FA sudah ada di R aksen, dikalikan aksen dengan FB. Mengapa pakai kali aksen? Oleh karena FA dan FB sudah ada di R aksen dan operasi pada R aksen adalah tambah aksen dan perkalian aksen notasinya untuk setiap A dan B yang ada di R. Jadi kalau kita mau menunjukkan sebuah fungsi itu homomorfisme atau bukan, maka kita harus menunjukkan fungsi tersebut memenuhi kedua aksioma ini. Ingat, dia harus merupakan fungsi dulu. Jadi kalau ada sebuah pengaitan yang kita definisikan sendiri, maka pengaitan itu harus ditunjukkan dia fungsi. Setelah dia merupakan fungsi dulu, baru kita bisa menyelidiki apakah memenuhi aksioma pertama dan aksioma kedua. Sekali lagi, homomorfisme adalah fungsi yang memenuhi kedua aksioma ini. Jenis-jenis fungsi, jenis-jenis homomorfisme. Karena homomorfisme itu fungsi, maka sifat-sifat fungsi, jenis-jenis fungsi juga dibawa oleh homomorfisme. Ada fungsi yang injektif atau fungsi satu-satu. Nah, kalau homomorfisme itu bersifat satu-satu,
maka dia disebut monomorfisme. Kemudian karena ada fungsi juga surjektif atau onto. Nah, kalau F itu onto atau surjektif, maka dia epimorfisme. Jadi epimorfisme itu apa? Epimorfisme adalah homomorfisme yang bersifat surjektif. Kemudian ada sifat fungsi satu-satu. Fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Maka kita sebut homomorfismenya adalah isomorfisme. Jadi homomorfisme yang bersifat satu-satu disebut monomorfisme, homomorfisme yang surjektif atau onto disebut epimorfisme, dan homomorfisme yang bersifat bijektif atau korespondensi satu-satu kita sebut isomorfisme. Ini harus diperhatikan karena nanti kita akan bicara tentang teorema utama homomorfisme ring, maka kita akan menggunakan jenis-jenis homomorfisme ini. Jika F isomorfisme, artinya F adalah homomorfisme yang bijektif. Dari R ke R, maka inverse F inverse juga isomorfisme dari R aksen ke R, sebaliknya. Jadi kalau dia isomorfisme dari R ke R aksen, maka inversnya juga isomorfisme dari R aksen ke R. Sifat yang kedua, jenis yang kedua, karena tadi harus ada dua himpunan baru terjadi homomorfisme, maka dua himpunan itu bisa berbeda, tapi juga bisa sama. Ketika kedua himpunan itu sama-sama nama R, maka kita sebut dia automorfisme. Jadi homomorfisme yang memetakan dua himpunan yang sama, R ke R atau R aksen ke R aksen, keduanya sama, kita sebut automorfisme. Jenis yang terakhir, sifat yang terakhir, jika ada isomorfisme dari R ke R aksen, ingat fungsinya sudah pasti isomorfisme, maka kita bisa mengatakan R isomorf dengan R aksen. Dan ditulis R dengan tanda seperti ini dengan R aksen. Ingat bahwa ring belum tentu memiliki elemen identitas untuk operasi kedua. Tetapi untuk operasi pertama dia selalu punya elemen identitas. Nah, identitas untuk operasi pertama kita lambangkan dengan 0 dan identitas terhadap operasi kedua kita lambangkan dengan 1. Hal yang sama juga berlaku pada elemen inverse. Inverse terhadap operasi pertama itu pasti dan kita lambangkan dengan negatif A. Sementara inverse terhadap operasi kedua itu belum tentu dan kalau ada kita lambangkan dengan A inverse dengan notasi seperti ini. Ada 6 sifat homomorfisme ring. Yang pertama, 0 pada R atau elemen identitas terhadap operasi pertama pada R akan dipetakan terhadap identitas pada R aksen. Operasi pertama ya. Jadi F0 akan dipetakan ke 0 aksen. F negatif A inverse dari A terhadap operasi pertama, F negatif A dibawa oleh F, hasilnya sama dengan negatif FA. Kemudian yang ketiga, FR yang sama dengan himpunan semua FA dengan syarat A ada di R, pasti subring di R aksen. Yang keempat, jika R komutatif,
maka FR juga komutatif. Jika R memiliki identitas dan FR itu sama dengan R aksen atau dia bersifat onto, maka R aksen juga pasti memiliki elemen identitas, yaitu F1 untuk satu elemen identitas di R. Yang keenam, jika A elemen R adalah unit, maka FA adalah juga unit di R aksen. Sekali lagi, jika A elemen R itu unit di R, maka FA itu juga unit di R aksen. Dan inverse dari FA itu sama dengan FA inverse. Mari kita buktikan satu persatu. Saya akan buktikan sifat pertama, kedua, dan ketiga. Anda akan diminta untuk membuktikan 3 teorema yang sisa. Yang pertama kita akan buktikan bahwa F0 itu sama dengan 0 aksen. Elemen identitas di R kalau dibawa oleh F yang merupakan homomorfisme akan menghasilkan 0 aksen, elemen identitas juga pada R aksen. Nah, kita mengambil sebuah elemen sebarang pada R. Karena 0 itu elemen identitas terhadap penjumlahan, maka A tambah 0 pasti A. Kemudian kita kenakan homomorfisme F untuk ruas kiri dan kanan. Maka FA tambah 0 sama dengan FA. F itu homomorfisme, maka bersifat FA tambah F0 sama dengan FA. Sama kalau kita jumlahkan dengan identitas dari kiri. 0 tambah A sama dengan A. Kita kenakan homomorfisme F untuk kedua ruas. F0 tambah A sama dengan FA. Homomorfisme, F itu homomorfisme, maka dia akan berlaku F0 tambah FA sama dengan FA. Dan dari 1 dan 2 kita bisa lihat bahwa F0 itu pasti 0 aksen. Mengapa? Karena FA dijumlahkan dengan F0 tetap FA. F0 dijumlahkan dengan FA tetap FA. Berarti F0 itu elemen identitas yang ada pada R aksen atau F0 sama dengan 0 aksen. Kita sekarang akan membuktikan sifat yang kedua, F dari negatif A sama dengan negatif FA. Operasi penjumlahan A kita jumlahkan dengan inverse terhadap penjumlahan harus menghasilkan elemen identitas terhadap penjumlahan yaitu 0. Lalu kita kenakan homomorfisme F, FA tambah negatif A sama dengan F0. Karena F homomorfisme, maka FA tambah negatif A menjadi FA tambah F negatif A. Telah diketahui tadi F0 itu sama dengan 0 aksen. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan inverse dari kiri, negatif A tambah A sama dengan 0. Sama-sama kita kenakan homomorfisme F, maka F negatif A tambah A sama dengan F0. F negatif A tambah A sama dengan F negatif A tambah FA. Apa jaminannya? F homomorfisme. Karena diketahui F0 sama dengan 0 aksen, maka kita bisa simpulkan bahwa F negatif A dan FA itu saling inverse. Mengapa saling inverse? Karena dioperasikan menghasilkan elemen identitas. Karena saling inverse, berarti saya bisa menulis F negatif A sama dengan negatif dari FA. Ingat, saling inverse terhadap operasi penjumlahan. Bukti yang ketiga. Oke, sekarang kalau kita mau tunjukkan FR itu adalah subring di R aksen. Berarti kita mengambil dua elemen sebarang pada FR. Kita harus buktikan dia tertutup. Kedua elemen itu, elemen pertama dioperasikan dengan inverse elemen kedua. Dia tetap ada dalam R aksen. Kemudian elemen pertama dikalikan dengan elemen kedua juga ada dalam R aksen. Nah, kita mengambil dua elemen yang ada di FR. Maka pasti bentuknya adalah FA1
dan FA2 atau FA3, FA4 karena FR itu adalah himpunan yang bentuknya adalah FA. Semua A yang dipetakan masuk ke R aksen. Nah, kalau FA1 kurang FA2, kan kita mau buktikan bahwa FA1 kurang FA2 ada di R aksen. FA1 kurang FA2 sama dengan FA1 tambah negatif FA2 karena F homomorfisme. Itu berarti karena tadi kita sudah dengan teorema sifat yang kedua tadi negatif FA2 sama dengan F negatif A2, maka kita bisa tulis dia seperti itu. Nah, FA1 tambah FA1 tambah negatif A2 itu sama dengan FA1 kurang A2. Berarti pasti dia elemen R aksen. Mengapa? Karena A1 dan A2 itu elemen R, maka A1 kurang A2 pasti elemen R aksen. A1 dan A2 elemen R. A1 kurang A2 pasti elemen R, karena R ring. Karena dia elemen R, maka dia dibawa oleh F, pasti ada dalam R aksen. Yang berikut, FA1 dikalikan dengan FA2. Karena F itu homomorfisme, maka jadinya adalah F A1 kali A2. Karena A1 dan A2 itu ada di R, maka A1 kali A2 juga ada di R. Dibawa oleh F, maka dia pasti ada di R aksen. Karena F membawa R ke R aksen. Jadi FA1 kali A2 ada di R aksen. Terbukti memenuhi sifat pertama dan yang kedua yang merupakan sifat sapring. Jadi FR terbukti adalah sapring di R aksen. Oke, saudara diminta untuk latihan 2 soal ini dan kita akan diskusikan dalam forum diskusi. Foto pekerjaan kalian dan kirimkan. Terima kasih.